Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menyaksikan seminar proposal saya pada hari ini. Pertama-tama, saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini saya bisa melaksanakan seminar proposal online saya. Saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian SDMI, Ibu Musyarofah Sulaiman Kurdi, SPD MPDI. Oke, langsung saja. Di sini saya Nur Abidah dengan NIM 18.01.01.07.05.26 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya Guru dalam Menumbuhkan Kecintaan Siswa dalam Menghafal Surah-surah Pendek dengan menggunakan media flashcard mata pelajaran BTA kelas 1 SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Pertama yang akan kita bahas pada bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang. Nah, adapun Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang abadi di mana semakin maju ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Nah, adapun menanamkan cinta Al-Quran sejak kecil menjadi modal utama agar anak mau menghafal Al-Quran, sebab menanamkan cinta akan Al-Quran sejak kecil sangatlah baik. Adapun keterampilan dalam membaca Al-Quran bisa berkurang jika membiasakan membaca dalam sehari-hari. Selain membaca Al-Quran, kita pun menghafalkannya karena sangat penting bagi setiap muslim, terutama dalam menghafal surah-surah pendek yang terdapat di juz 30 yang terletak di akhir. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar upaya guru dalam menumbuhkan kecintaan siswa dalam menghafal surah-surah pendek dengan menggunakan media flashcard pada mata pelajaran BTA kelas 1 SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Adapun alasan saya memilih judul proposal ini karena bagi saya judul ini sangat menarik untuk diteliti. Sebagian siswa kelas 1 SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa, mereka menganggap menghafal surah-surah pendek itu sulit baginya. Adapun yang kedua, menurut saya dari media yang saya gunakan dalam penelitian ini, media flashcard, itu belum ada yang menggunakan media flashcard pada menghafal surah-surah pendek. Pada rumusan masalah dalam penelitian proposal saya ini, yang pertama yaitu bagaimana upaya guru dalam menumbuhkan kecintaan siswa dalam menghafal surah-surah pendek dengan menggunakan media flashcard mata pelajaran BTA kelas 1 SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Yang kedua, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru dalam menumbuhkan kecintaan siswa dalam menghafal surah-surah pendek dengan menggunakan media flashcard mata pelajaran BTA kelas 1 SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Nah, adapun pada bab 2 yang akan kita bahas pada landasan teori, yang pertama yaitu upaya guru. Apa sih itu upaya? Upaya adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seorang guru untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 menyatakan guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya ialah mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan. Nah, jadi yang dimaksud dengan upaya guru di sini ialah suatu kegiatan usaha yang dilakukan guru untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran dan membimbing peserta didik
dalam merancang proses pembelajaran serta memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran peserta didik tersebut. Nah, ada poin yang kedua itu peran dan tugas guru. Nah, di sini ada 5. Yang pertama pendidik, yang kedua motivator, yang ketiga fasilitator, yang keempat pembimbing, dan kelima evaluator. Apa sih motivator itu? Motivator adalah seorang guru memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Sedangkan fasilitator yaitu mengorganisir atau mengatur, menyusun. Nah, guru di sini tuntut untuk mengatur semua unsur pendidikan terutama peserta didiknya. Nah, fasilitator harus memiliki kemampuan, keahlian, ilmu pengetahuan yang luas ya. Nah, adapun evaluator di sini guru berperan untuk mengumpulkan data tentang informasi peserta didik tersebut. Ya, selanjutnya pada bagian kedua yaitu siswa. Nah, siswa di sini ialah peserta didik atau siswa sekolah dasar adalah anggota masyarakat yang mendapat pendidikan di jenjang sekolah dasar dengan terapan operasional konkret dari umur 7 atau 8 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Nah, dari pengertian di atas, beberapa ahli bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah seseorang yang mendapat pengajaran pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Nah, itu tadi mengenai siswa. Adapun kalian menghafal surah-surah pendek. Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu menghafal. Menghafal dalam bahasa Arab biasanya diungkapkan dengan kata kerja hafazo yang berarti menjaga, memelihara, dan melindungi. Nah, menghafal Al-Quran adalah proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau mendengar. Menghafal artinya berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Nah, itu tadi dimaksud dengan menghafal ya. Adapun surah-surah pendek. Nah, surah-surah pendek sini salah satu surah yang ada dalam Al-Quran yang terdiri dari beberapa ayat yang tidak terlalu panjang dan terdapat di akhir juz Al-Quran, yaitu juz 30. Jadi kita simpulkan, jadi yang dimaksud menghafal surah-surah pendek adalah menghafalkan surah atau ayat Al-Quran yang terdapat juz 30 dengan menghafalkannya tanpa melihat buku ataupun Al-Quran. Nah, atau bisa dikatakan suatu proses pengulang ya. Nah, menghafal itu kan mengulang apa yang kita ingat, apa yang kita hafal. Nah, jadi seterusnya ada apa itu media flashcard. Nah, yang pertama akan kita jelaskan itu media. Media pembelajaran menurut Hadi Miraso adalah sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan suatu pesan serta merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali. Nah, itu arti media. Adapun flashcard media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang berukuran 25 kali 30 cm, tergantung gurunya ya dalam membuat mau ukuran seperti apa, tergantung medianya. Nah, gambar-gambarnya dibuat menggunakan tangan atau foto yang sudah jadi. Nah, bisa memanfaatkan gambar yang sudah ada yang ditempelkan pada lembaran-lembaran tersebut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi menghafal surah-surah pendek atau Al-Quran juz 30. Nah, yang pertama yaitu faktor pendukung. Adapun faktor pendukung yang pertama persiapan yang matang ya dalam menghafal surah-surah pendek. Dan kedua motivasi dan stimulus. Nah, motivasi dari guru, motivasi dari orang tua, nah itu sangat membantu anak dalam menumbuhkan kecintaannya dalam menghafal. Adapun yang ketiga faktor umur. Nah, yang keempat manajemen waktu. Yang kelima inteligensi dan potensi ingatan. Dan yang keenam
tempat menghafal. Nah, itu sangat penting ya, faktor pendukung untuk menghafal surah-surah pendek tersebut untuk anak, untuk membangun motivasinya, menumbuhkan kecintaannya untuk menyukai menghafal surah-surah pendek tersebut. Adapun faktor penghambat dalam menghafal surah-surah pendek ini, pertama, kurang minat dan bakat bagi anak. Yang kedua, kurang motivasi dari diri sendiri. Nah, yang ketiga, banyak maksiat. Nah, yang diperbuat itu bisa membuat kita lupa akan hafalan yang telah kita hafal. Adapun yang keempat, kesehatan yang sering terganggu. Nah, ya. Yang kelima, rendahnya kecerdasan pikirannya, istilahnya kurang memadai dalam menghafal, kurang mampu. Adapun yang keenam, usia yang lebih tua. Ya, pada bab 3 metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi yang diteliti oleh peneliti. Nah, adapun yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, menurut Dengin dan Lincoln. Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin mengetahui upaya guru dalam menumbuhkan kecintaan siswa dalam menghafal surah-surah pendek dengan menggunakan media flashcard, mata pelajaran BTA kelas 1 SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Serta apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru dalam menumbuhkan kecintaan siswa dalam menghafal surah-surah pendek dengan menggunakan media flashcard, mata pelajaran BTA kelas 1 SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam proposal penelitian saya ini, yaitu pada metode ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena pada fokus permasalahan atau pengamatan yang dilakukan secara mendapat di lapangan, oleh karena itu penelitian kualitatif ini menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif dan nyata. Bagian C, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah salah satunya guru dan siswa-siswi SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa yang mengikuti pembelajaran agama atau BTA kelas rendah, terutama di kelas 1 yang berjumlah 20 orang yang terdiri dari 6 anak laki-laki dan 14 anak perempuan yang merupakan siswa-siswi kelas 1 SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Sedangkan objek penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah upaya guru dalam menumbuhkan kecintaan siswa dalam menghafal surah-surah pendek dengan menggunakan media flashcard, mata pelajaran BTA kelas 1 SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru dalam menumbuhkan kecintaan siswa dalam menghafal surah-surah pendek dengan menggunakan media flashcard, mata pelajaran BTA kelas 1 SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Seterusnya ada data dan sumber data. Yang pertama, data. Nah, data ini terbagi menjadi dua, ada data pokok dan data penunjang. Nah, data pokok di sini yaitu data tentang upaya guru dalam menumbuhkan kecintaan siswa dalam menghafal surah-surah. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru dalam menumbuhkan kecintaan siswa dalam menghafal surah pendek ya, meliputi faktor guru, faktor siswa, faktor umur, dan faktor orang tua. Sedangkan pada data penunjang yang termasuk di dalam data penunjang ini, yang pertama, sejarah singkat berdirinya SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Yang kedua, keadaan guru dan siswa di SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Yang ketiga, keadaan sarana dan prasarana yang ada di SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Yang keempat, visi dan misi SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa.
Yang kedua yaitu ada sumber data. Nah, sumber data di sini terdapat 3. Yang pertama narasumber atau informan utama, yang kedua informan tambahan, dan yang ketiga dokumen. Nah, adapun narasumber atau informan utama ini guru mata pelajaran BTA dan 20 orang siswa kelas 1 SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Sedangkan informan tambahan pada penelitian ini yaitu kepala sekolah SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa beserta guru mata pelajaran. Dan dokumen yang semua yaitu semua catatan atau arsip yang memuat data atau informasi seperti foto-foto yang dikumpulkan pada saat pembelajaran BTA, yaitu teknik pengumpulan data. Nah, di sini teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, pada observasi ini, saya langsung mengadakan pengamatan ke lapangan atau ke sekolah. Nah, adapun wawancara, yaitu yang saya wawancari dengan guru, kepala sekolah, siswa itu sendiri pada kelas 1 SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Pendokumentasi yaitu pengumpulan foto-foto pembelajaran yang berlangsung di sekolah tersebut serta mengumpulkan data sejarah singkat dari sekolah SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa. Seterusnya ada teknik pengolahan data dan analisis data. Nah, pada teknik pengolahan data ini yang pertama ada editing data, yang kedua klasifikasi data, yang ketiga interpretasi data. Nah, pada editing data ini memeriksa atau meneliti kembali data yang telah saya kumpulkan di lapangan. Adapun klasifikasi data yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data yang telah saya peroleh di lapangan waktu saya penelitian. Nah, adapun interpretasi data yaitu dari hasil pengumpulan data yang saya dapat sesuai judul penelitian yang sedang saya teliti. Oke, yang kedua yaitu analisis data. Nah, pada analisis data ini yaitu proses menyusun. Saya mengadakan analisis data, dengan demikian pokok permasalahan yang saya rumuskan dapat tergambar dengan jelas. Nah, seterusnya ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini pada tingkat triangulasi saya kembali lagi mengecek keabsahan data. Sedangkan pada member check saya mengetahui apa data tersebut sudah sesuai dengan yang diberikan oleh informan yang saya wawancarai tadi. Seterusnya ada kehadiran peneliti. Nah, pada yang pertama yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini bertempat di SDN Tanjung Dewa, Desa Tanjung Dewa, yang bertempat di Jalan Pariwisata Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Yang kedua, adapun jadwal penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 5 bulan, mulai bulan November 2020 sampai Maret 2021. Tadi penjelasan dari isi proposal saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari proposal saya yang saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.